Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Febriantika dengan NIM 230131607371, nomor presensi 21 dari offering A3D. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa usulan perbaikan pendidikan di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu bersama bahwa pendidikan adalah kunci utama untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Namun, kenyataannya masih terdapat banyak tantangan yang harus kita hadapi dan atasi bersama. Kita semua tahu bahwa saat ini sistem pendidikan di Indonesia masih menghadapi sejumlah masalah, diantaranya yang pertama yaitu ada ketimpangan kualitas dan akses pendidikan antar wilayah, khususnya di daerah perkotaan dan daerah terpencil. Yang kedua ada kualitas dan pemerataan guru. Yang ketiga ada kurikulum yang cenderung menekankan pada hafalan dan nilai, bukan pengembangan karakter dan keterampilan berpikir kritis. Yang keempat ada sarana dan prasarana sekolah yang belum memadai di berbagai daerah. Dan yang terakhir ada minimnya integrasi teknologi dalam proses belajar mengajar. Nah, melihat berbagai tantangan tersebut, ada beberapa usulan yang bisa saya sampaikan untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan kualitas dan pemerataan guru. Guru adalah elemen paling krusial dalam pendidikan. Maka dari itu, peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pengembangan profesional, serta sertifikasi perlu diperkuat. Kemudian, pemerataan distribusi guru yang berkualitas ke seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah terpencil, sangat penting agar setiap anak mendapatkan pendidikan yang setara. Yang kedua ada perbaikan dan penyesuaian kurikulum. Kurikulum seharusnya tidak hanya fokus pada hasil akademik, tetapi juga mampu membentuk karakter, kreativitas, kemampuan berpikir kritis, serta keterampilan abad ke-21. Kurikulum yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja sangat dibutuhkan. Kemudian yang ketiga ada peningkatan akses dan infrastruktur pendidikan. Pemerataan akses pendidikan wajib menjadi prioritas nasional. Pemerintah perlu membangun dan memperbaiki infrastruktur sekolah secara merata, serta memperluas akses teknologi digital seperti e-learning agar siswa di seluruh penjuru dapat belajar dengan baik. Yang keempat ada inovasi dalam pembelajaran. Inovasi dalam metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran perlu dibuat lebih bervariasi dan menarik. Pemanfaatan teknologi digital, pendekatan pembelajaran aktif, kolaboratif, dan kontekstual perlu dikembangkan agar siswa lebih termotivasi dan terlibat dalam proses belajar. Dan yang terakhir ada penguatan peran orang tua dan masyarakat. Pendidikan bukan hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah. Orang tua dan masyarakat perlu dilibatkan secara aktif agar tercipta ekosistem pendidikan yang kondusif dan menyeluruh bagi perkembangan anak. Jadi, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Perubahan besar memang tidak bisa terjadi dalam sekejap, namun semua bisa dimulai dari langkah kecil hari ini. Dengan kesadaran bersama, dukungan seluruh pihak, dan kebijakan yang tepat, saya rasa bahwa pendidikan Indonesia bisa menjadi lebih baik, merata, dan mampu mencetak generasi yang unggul di masa depan. Mari bersama-sama kita dukung perbaikan pendidikan demi terwujudnya masa depan Indonesia yang lebih cerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.